Assalamualaikum. Kali ini Atar Sakil mau mendengarkan kisah dengan judul Celaka Karena Tamak Akan Harta. Selamat mendengarkan. Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri karena hartanya. Mereka yang melakukan kesombongan itu akan dibinasakan oleh Allah. Hal itu diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 81. Allah berfirman, "Maka kami benamkan dia, Korun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang mendapat membela dirinya." Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang saudagar kaya raya yang bernama Korun. Allah telah memberi anugerah harta kepada Korun untuk dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Akan tetapi Korun ingkar. Ia menghardik orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim piatu, dan tidak mau bersedekah karena Allah. Beberapa orang saleh selalu menasehati Korun. "Wahai saudaraku Korun, janganlah kamu ingkar kepada Allah karena hartamu yang berlimpah. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari anugerahnya." Namun Korun tidak pernah memperdulikan nasihat itu. Malah ia berkata, "Hai kaumku, aku tidak butuh nasihat kalian. Sesungguhnya aku memiliki harta ini karena kepandaian dan kerja kerasku." Lalu mereka kembali menasihatinya, "Wahai Korun, sebagian yang kau katakan benar, tapi kamu akan lebih beruntung lagi kalau bersyukur kepada Allah, bukan mengingkarinya." Dengar nasihat itu, Korun bertanya, "Hai orang-orang saleh, apa yang kalian inginkan dari hartaku?" Mereka menjawab, "Belanjakan sebagian hartamu di jalan Allah, nafkahi anak-anak yatim, sedekah kepada fakir miskin, dan bayar zakat untuk membersihkan harta dan dirimu dari pengaruh setan yang terkutuk." Sayangnya, Korun menanggapinya dengan marah dan berteriak, "Hai orang saleh, kalian akan merampas hartaku. Apa pedulinya diriku untuk membelanjakan hartaku kepada orang miskin yang pemalas itu? Apa pedulinya aku menyantuni anak yatim, sedangkan aku sendiri memiliki anak-anak?" Tanpa putus asa, orang-orang saleh itu kembali berkata, "Wahai Korun, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka celakalah orang-orang yang tidak mau beramal saleh di jalan Allah. Sesungguhnya kamu diberi harta itu sekedar titipannya, karena Allah akan mengambil dan memberi rezeki itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Namun harta yang berlimpah ruah ternyata telah membuat Korun tetap keras kepala. Padahal Allah akan membinasakan umat-umat terdahulu yang telah mengingkari nikmat dan karunia-Nya, seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 78. Akhirnya
Allah membenamkan Korun dan semua kekayaannya ke dalam perut bumi dalam-dalam. Ini balasan dari Allah karena Korun terus mengingkari nikmatnya. Hikmah cerita ini adalah ketamakan harta dan kesombongan Korun telah mencelakai dirinya dari perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya Korun bisa melakukan perbuatan terpuji dengan hartanya yang berlimpah. Allah pun selalu memperingatkan bahwa harta adalah miliknya. Maka lakukanlah tindakan terpuji seperti sedekah, memelihara anak yatim, dan peduli kepada fakir miskin. Insya Allah akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah cerita Korun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.